Ini seperti apa potensi migas di tempat tersebut, Pak? Soalnya kan Bapak waktu 4 tahun lalu ini mengatakan bahwa ada perusahaan asal Uni Emirat Arab yang investasi di kawasan Aceh Singkil. Seperti apa Pak tanggapannya, Pak? Ya, kalau Singkil itu kan saya udah pergi sana ya. Memang waktu itu MBZ spesifik Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau sana. Nah, mereka sudah begini jauh, tapi kemudian agak tertunda karena satu lain hal. Dan waktu itu saya sampaikan pada Gubernur Aceh supaya diakomodasi lah gitu. Jadi mereka MBZ itu pengen ada satu resort yang dia bisa tinggal, dan mereka sudah ninjau, dan itu memang resortnya pulaunya bagus, dan situ ada kawasan seperti ya rawa, tapi yang bagus, yang macam-macam binatang masih tumbuh di sana, masih ada. Resort ya Pak, bukan migas ya Pak? Oh enggak, sampai hari ini kita belum tahu soal migas. Ya mungkin saja ada, tapi yang saya pastikan di situ memang bagus. Ada berapa pulau itu? Berarti bukan terkait dengan 4 pulau yang akhir-akhir ini jadi polemik ya Pak ya? Saya enggak lihat, saya nggak tahu persis mengenai itu, tapi setahu saya memang waktu itu mereka berminat sekali untuk investasi resort turis di sana ya. Siap. Terima kasih Pak Luhut. Terima kasih Bapak. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernyataan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini dalam beberapa hari belakangan ini kembali ramai diperbincangkan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mendagri yang menetapkan bahwa 4 pulau yang ada di Aceh itu adalah miliknya Provinsi Sumatera Utara. Walaupun kita ketahui bersama-sama bahwa pada hari kemarin sudah dirilis secara resmi oleh Mendagri bahwa ada kesalahan data sehingga 4 pulau itu dikembalikan kepada Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Singkil. Dalam cuplikan video yang akan saya sajikan kepada pemirsa, yang akan kita simak bersama-sama ini, ada hal menarik. Ada dugaan bahwa yang menjadi biang kerok untuk kegaduhan atau polemik dari 4 pulau ini adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Benarkah demikian? Video ini saya dapat dari Forum TV, di mana ada dialog di situ yang menduga kuat bahwa ketika hari ini kita lihat bersama-sama ada kedamaian yang tercipta di Provinsi Aceh, tiba-tiba ada oknum tertentu yang mencoba untuk kembali membuat kegaduhan antara masyarakat Aceh dengan masyarakat di Sumatera Utara. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba bersama-sama untuk menyimak cuplikan video berikut ini. Apakah dugaan ini masuk akal, ataukah ini hanyalah sebuah narasi yang memframing bahwa polemik ini bisa tercipta kembali karena statement dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Mari kita coba bersama-sama menyimak kembali cuplikan video berikut ini. Nah, oleh karena siapa itu, sebetulnya otak di balik semua ini? Otak, di balik apa namanya pemberian. Pemerintah yang melakukan data itu salah. Oknum yang punya kepentingan ekonomi di situ juga salah. Kepentingan politik bermain bisa juga di situ. Siapa kira-kira yang bermain di sana? Ya sekarang kita lihat siapa yang mau investasi di sana. Yang baru berbicara di sosial media, saya dengarkan ketika seorang Pak Luhut berani mengatakan saya pernah bawa investor ke sana, ke Singkil, Iya. dengan dalil pariwisata, Iya. Iya kan?
Ya, yang namanya di mana-mana tentu pariwisata, pertanian. Walaupun ujung-ujungnya kan migas. Awal-awalnya pertanian dulu. Pertama pariwisata. Yang ada di atas dulu, lah, yang atas di permukaan gitu ya. Tapi dalam proses outsourcing itu kan tetap terjadi kan, gitu loh. Kalau Anda tadi menyebutkan meskipun tidak langsung menjawab pertanyaan saya, nama itu, nama Pak Luhut, apakah saya bisa menyatakan bahwa secara tersirat Abang mengatakan Pak Luhut berada di belakang semua ini? Pak Luhut ini kan pembuka pintu bagi investor yang masuk kan ke Aceh kan. Iya, betul. Pada saat itu dalam rekaman yang saya lihat, beliau ditanyakan oleh putra mahkota Saudi kan, mana nih yang mau diinvestasikan? Boleh Sabang, boleh Singkil. Beliau dampingi nih timnya sampai ke Singkil. Nah gitu. Tapi yang dilihat kan bukan singkilnya. Kalau kita pedagang, kalau kita ini broker atau kita ini istilahnya itu pengusaha, yang dilihat itu kan formalitas saja. Tapi kan datanya sudah ada, Pak. Potensi minyak di sini, Pak. Potensi emas di sini, potensi nikel di sini. Kan kita nggak sebodoh yang orang bayangkan. Orang Aceh ini pinter-pinter sekarang kok. Nelayannya pinter-pinter. Mereka pakai sosial media semuanya. Setelah itu, setelah tsunami, setelah kemudian ada pendataan, setelah semuanya, tiba-tiba diangkat lagi lah urusan tapal batas yang belum ditentukan itu dengan keputusan menteri. Memang akan lebih mudah untuk katakan saja bermain dengan mengikut sertakan pemerintah daerah Sumatera Utara dibandingkan dengan Aceh, begitu. Pertanyaan saya, ada apa kenapa keluar peraturan menteri 2025 kemarin? Barusan, ya bulan Juni, barusan, 16 Juni. Ada apa? Apakah kaitan dengan investasi? Apakah ini ada dikoordinasikan dengan seorang Presiden Prabowo? Apakah Prabowo mengizinkan? Gitu. Ya artinya menurut saya persoalan di Aceh ini kan sedang menikmati perdamaian. Iya, betul. Ya kan? Ketika isu ini meledak, seluruh masyarakat Aceh bersatu dalam satu isu 4 pulau. Hari ini tidak ada elemen masyarakat Aceh yang menolak 4 pulau. Semuanya dalam satu suara. Beda pemilu kemarin, beda pilkada, beda isu-isu yang lain, beda isu masuk investasi, terjadi pro kontra. Kalau ini tidak, nah ketika ini bersatu dan pemerintah pusat membiarkan omission, apa yang akan terjadi? Ini efek nggak baik terhadap pusat. Saya mau warning sekarang loh kepada Presiden Prabowo, hati-hati mengambil keputusan terkait 4 pulau ini, karena 4 pulau ini terlepas ada migas, terlepas ada sumber daya alam. Ini masalah identity, ini masalah dignity, kehormatan, masalah harga diri, masalah marwah. Orang Aceh, ya, ketika sudah berbicara marwah, lawan pun jadi kawan sejauh dia sama-sama punya kepentingan untuk menjaga marwah dia. Sekarang banyak teman-teman terpolarisasi dalam berbagai bentuk faksi, kelompok, kepentingan, warna-warna partai, tapi dengan isu ini semuanya menjadi Aceh. Ingat, kalau itu terjadi, pemerintah pusat nggak akan pernah bisa membendung kekuatan Aceh yang menurut saya kita sudah punya historical di masa lalu, di masa Belanda, di masa konflik, di masa DITI, di masa GAM misalkan, dan di masa tsunami Aceh bisa bersatu. Dan hari ini ketika dalam kondisi Aceh sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola dan mandiri mengelola daerahnya sendiri, kasihkan saja kesempatan buat Aceh. Terlepas Aceh itu mau berhasil atau tidak, yang penting pemerintah pusat jangan mengotak-ngatik, itu persoalannya. Dan hari ini saya ingin katakan bahwa ini berani nggak Presiden Prabowo mengambil sikap? Jangan-jangan beliau juga takut sama intervensi rezim-rezim sebelumnya. Ini kan sebenarnya, mohon maaf ya, Presiden SBY sangat menjaga isu 4 pulau ini. Saya ikutin betul. Udah ngomong beberapa hari kemarin. Ya, ketika masa Pak Jokowi, periode pertama, wakilnya adalah Pak JK, sangat menjaga 4 pulau ini. Karena ini sensitif isunya. JK pun sudah ngomong juga soal ini. Nah, ketika masuk ke fasenya Pak Jokowi, fase kedua, ini sudah mulai diotak-atik kan? Nah, ketika pada saat itu ada proses yang panjang memang tidak bisa. Karena terjadi negosiasi antara Aceh dengan pemerintah pusat, Mendagri dan sebagainya agar tidak segera. Bahkan kita di PD pada saat itu vokal sekali menentang apapun keputusan terkait 4 pulau ini yang tidak sesuai dengan historical yang kita sampaikan tadi. Nah, sekarang di masa Pak Prabowo itu terjadi ada apa?
Saya menduga Pak Prabowo nggak tahu. Jangan-jangan ini ingin menjebak beliau, ingin membentrokkan antara Pak Prabowo dengan Muzakir Manaf. Lihat aja. Maka saya bilang, Pak Prabowo, Muzakir Manaf itu adalah saudara Anda. Muzakir Manaf itu adalah sahabat Anda. Jangan Anda khianati dengan 4 kepulauan Muzakir Manaf. Ini kan soal dengan rakyat Aceh dan soal keutuhan negara Indonesia sendiri. Rakyat Aceh masih tegak lurus dengan Muzakir Manaf. Makanya ketika ditanyakan masalah 4 pulau, apa yang dijawab oleh Muzakir Manaf? Ya kita tenang aja, memang itu hak kita kok. Itu menunjukkan apa? Kesabaran beliau. Tapi kesabaran ada batasnya. Jangan sampai nanti ya keputusan yang tidak menguntungkan Aceh mengakibatkan rakyat Aceh kecewa. Akumulasinya adalah seorang Muzakir Manaf jadi korban. Oke. Jangan. Oke. Saya ngambil sesuatu yang tadi Abang katakan, bahwa di zaman JKW masih bersama JK tidak ada utak-atik. Tidak berani diotak-atik. Ya, kemudian ketika JK sudah tidak ada yang mengutak-atik. Apakah tidak mungkin sebetulnya tidak utak-atik itu karena Jokowi masih melihat JK? Ketika sudah tidak ada, JK sudah tidak ada, maka sebetulnya yang menjadi otak, mohon maaf kan, boleh kita berpikir seliar apapun ya. Justru Pak Jokowi sendiri. Bisa jadi. Oke guys, akhirnya muncul berbagai macam spekulasi. Siapa kira-kira biang kerok? Siapa kira-kira dalang dari isu 4 pulau yang ada di Aceh yang tiba-tiba mulai memanas walaupun sekarang sudah ada solusinya? Terus terang, saya secara pribadi melihat bahwa isu dari 4 pulau itu semuanya demi kepentingan masing-masing. Akibat kerakusan, akibat keserakahan, sehingga mereka lupa diri. Ketika dikatakan bahwa semuanya punya kepentingan, mungkin ada benarnya. Karena politik itu tidak ada yang kekal abadi. Semuanya hanya demi kepentingan semata. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak ada 2 dugaan kuat. Yang pertama dalangnya adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Lalu yang menarik lagi ketika ada sebut nama Bapak mantan Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa masyarakat yang ada di Aceh tetap kritis, tetap waspada. Jangan sampai isu ini akan menjadi sarang permusuhan antara masyarakat Aceh dengan kelompok-kelompok elit, dengan kaum-kaum elit yang punya kepentingannya mereka masing-masing. Masyarakat Aceh harus tetap bersatu padu, harus tetap bergandeng tangan bersama-sama. Karena dalam cuplikan video tadi, kalau kita mau cerna secara baik, bahwa tampaknya persoalan ini, walaupun sudah diputuskan bahwa itu adalah miliknya Provinsi Aceh, saya sangat yakin dan percaya bahwa di suatu hari nanti pasti akan ada lagi kegaduhan. Persoalan tentang 4 pulau yang ada di Aceh ini. Harapan saya bahwa pemerintah pusat harus sesegera mungkin mengeluarkan sebuah keputusan sebagai landasan, sebagai dasar hukum, agar ke depan peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Dalam dunia politik, kawan bisa jadi lawan, itu adalah sesuatu yang lumrah, yang seringkali kita jumpai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi harapan saya sebagai rakyat, bahwa kepentingan politik jangan kalian adu dombakan masyarakat. Jangan kalian adu dombakan rakyat. Rakyat sesungguhnya ingin hidup damai. Rakyat sesungguhnya ingin hidup tentram. Dan kita semua pastinya ketahui bahwa ada kekompakan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh ketika
ada isu 4 pulau di mana kita menyaksikan bersama-sama, ada aksi unjuk rasanya, ada deklarasinya, ada kecaman-kecaman yang luar biasa, entah itu yang ditujukan kepada Gubernur di Sumatera Utara Bapak Bobi Nasution maupun kepada pemerintah pusat. Tetapi ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa hari ini masyarakat Aceh itu mereka bersatu untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka. Semoga saja dugaan-dugaan ataupun spekulasi liar yang kita simak dalam cuplikan video tadi jangan pernah terjadi lagi, dan mari kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Mari kita menjaga perasaan, marwah, harkat dan martabat dari saudara dan saudari kita yang ada di Provinsi Aceh itu. Itu adalah komentar singkat dari saya, dan saya secara pribadi menaruh harapan agar pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah kiranya bisa bersatu padu, bergandeng tangan bersama-sama, menciptakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sumatera Utara adalah NKRI, Aceh juga adalah NKRI. Dengan demikian, sudah selayaknya kita sebagai masyarakat, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menyuarakan hal-hal yang benar, harus tetap berpihak kepada rakyat, karena apapun isu yang digoreng, entah itu dari pemerintah pusat maupun orang-orang yang punya kepentingan tertentu, wajib hukumnya kita harus lawan. Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki sumber kekayaan alam yang begitu luar biasa. Dengan demikian, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib untuk merawatnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.